Kemarin yang kata Lola Kang Engkus itu, Cak, yang kata Lola Kang Engkus yang santri pada dari status masa itu, dia kemarin pas bulan Januari. Halo, cek suara terdengar jelas, Ustadz Baik, Ahmad Reza. Alhamdulillah kedengar jelas. Untuk saya juga dengar ya. share screen-nya dari situ atau dari sini, Mas Ustadz? Share screen-nya. Mau share screen atau enggak ini? Boleh dari sana aja, dari admin. Dari sini ya, dari admin. Ya. Bisa dimulai ya, Ustadz ya? Oke, siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mudir 1 Mahat Adi Said Siddiqiyah Jakarta, Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Khalik MA. Yang kami hormati Mudir 2 Mahat Adi Said Siddiqiyah Jakarta, Ustadz Nur Salikin SHMA. Yang kami hormati Mudir 3 Mahat Adi Said Siddiqiyah Jakarta, Ustadz Sufyan Syafi'i SMHUM. Kemudian yang kami hormati pula Ustadz Ahmad Reza Pahlavi SSY MHUM, pemateri kita pada pagi ini. Dan tak lupa pula kepada seluruh peserta webinar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali bisa melaksanakan kembali kajian webinar kajian Islam, Sejarah dan Asas Modernisme, program bedah 60 hasil penelitian tesis dan disertasi dengan judul Kajian Sosiologi Sastra Kitab Ahlul Qadar fi Khosaisi Fadaili Ahlil Badar. Nanti akan dipaparkan oleh pemateri ini tentang kitab Ahlul Badar fi Khosaisi Fadaili Ahlil Badar. Ini nanti menjelaskan tentang nama-nama, ya, kitab yang menjelaskan tentang nama-nama tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Muslim yang turut berpartisipasi dalam Perang Badar. Yang jumlahnya ada 13. Ini saya kira teman-teman Mahat Ali yang tentunya prodinya sejarah ini lebih sudah akrab, ya, sudah tidak asing tentang Perang Badar ini dan jumlah 13 tentara Muslim pada waktu itu. Sebelum kita memulai, mari kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama. Ala hadiliyah wa ala mana bagus salam shadiq. Al-Fatihah. Baik, semoga dengan dibacanya pembacaan Fatihah tadi, semoga acara webinar bisa berjalan dengan baik. Sebelum kita memulai webinar kali ini, kita perkenalkan dulu pemateri kita pada minggu ini. Nama lengkap pemateri kita adalah Ustadz Ahmad Reza Pahlavi SSY MHUM, asal Tangerang, ya, kelahiran Tangerang 5 Oktober 1990. Kemudian pengalaman, beliau merupakan aktivis, ya, mungkin orang yang aktif di beberapa kegiatan NU dan kepengurusan NU. Di antaranya beliau pernah menjadi anggota pengurus Hipnu Kota Tangerang pada tahun 2012-2014. Kemudian pernah menjadi anggota DP Ansor Kota Tangerang. Kemudian beliau juga aktif di beberapa kajian keagamaan di majelis taklim, musola-musola, kemudian di tempat-tempat yang lainnya tentunya. Kemudian beliau pernah menjadi anggota tidak tetap tim kajian Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2019. Pendidikan beliau menempuh S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengambil Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum, konsentrasi perbandingan mazhab fikih sejak tahun 2008 sampai tahun 2013. Kemudian melanjutkan S2 di Perguruan Tinggi Unusia Jakarta melalui atau jalur beasiswa Kementerian Agama dengan mengambil program studi sejarah peradaban Islam sejak tahun 2016 sampai tahun 2018. Saya kira itu CV yang kami bacakan tentang pemateri. Selanjutnya kepada Ustadz Ahmad Reza Pahlavi SSY MHUM, bisa mulai untuk pemaparan materinya. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Mudir 1 Mahat Ali Jakarta Kiai Haji Dr. Andes Abdul Khalik, dan yang saya hormati pula Mudir 2 saudara saya juga sekaligus sahabat saya juga, ini Kiai Nur Salikin MH,
Dan yang saya hormati juga Mudir 3 Sufyan Syafi'i MHum. Dan yang teman-teman sekalian dari Ma'had Ali Jakarta dan para orang-orang yang hadir dalam acara webinar kita kali ini, yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Ma'had Ali Jakarta yang sudah memberikan kesempatan ini kepada saya. Saya kira ini acara yang keren ya, menurut saya 60 tesis dibedah, dan ini jarang kayaknya, hampir kalau saya andaikan sepengetahuan saya mungkin kayaknya baru ini pesantren yang mengadakan, mahasantri yang mengadakan acara program bedah 60 tesis dan disertasi. Ini sangat luar biasa sekali. Dan kebetulan kali ini saya akan menjadi narasumber dalam sesi yang kedua. Saya pada saat itu dipinta oleh sahabat saya sekaligus guru saya Nur Salikin, Kiai Nur Salikin, untuk diminta menjadi pemateri dalam bedah tesis. Nah, kebetulan saya pada saat dipinta itu sanggup atau enggak ini, karena saya kira ini Ma'had Ali Jakarta ini saya kira ya luar biasa. Dari beberapa yang pernah saya tahu ceritanya ini ya sering mendapatkan ajang-ajang penghargaan baik di tingkat nasional ya di Indonesia ini. Luar biasa. Nah, kali ini kita akan membedah tesis dengan judul Nazom Pesantren Cidahu, Kajian Sosiologi Sastra Kitab Aslul Qadar fi Khosoisi Fadhaili Ahli Badar. Ini adalah tesis yang saya ajukan di Unusia Jakarta, alma mater saya S2, yang menyangkut tentang kajian Nazom Pesantren Cidahu. Yang perlu saya garis bawahi dahulu, pesantren Cidahu ini adalah pesantren yang dibimbing atau dibangun oleh Abu Yadimyati Banten. Abu Yadimyati Banten ya kita hampir semua mungkin mengenal rasanya siapa itu Abu Yadimyati. Dia adalah salah satu ulama karismatik asal Banten yang menurut saya ini ya luar biasa karena banyak menampilkan atau banyak menghasilkan murid-murid yang daripada hasil daripada asuhan didikannya dari Abu Yadimyati ini banyak menjadi santri-santri yang luar biasa memberikan kontribusinya di masyarakat. Nah, ini Nazom Pesantren Cidahu, Kajian Sosiologi Sastra Kitab Aslul Qadar fi Khosoisi Fadhaili Ahli Badar. Kitab Aslul Qadar fi Khosoisi Fadhaili Ahli Badar ini adalah kitab yang dihimpun oleh Syekh Abu Yadimyati Banten. Kitab Aslul Qadar ini berisi nazom yang di sana tertulis nama-nama sahabat ahli Badar, sahabat Nabi yang mengikuti peperangan Badar. Nah, tetapi di sini tidak menceritakan tentang masalah sejarahnya. Di sini jadi tidak menceritakan tentang masalah sejarah perang Badar, tapi hanya ditulis beberapa nama-nama sahabat ahli Badar. Saya coba meneliti ini, ada sekitar 314 orang sahabat Nabi yang ikut dalam peperangan Badar. Tapi ya itu tadi ya, karena di sini tidak menceritakan tentang perang Badar, jadi hanya ditulis nama-nama sahabat ahli Badar. Dan kitab Aslul Qadar ini, kalau seandainya boleh saya tunjukkan, kitab ini seperti ini ya, tipis, isinya semuanya adalah nazoman nama-nama sahabat nama ahli Badar yang ikut perang Badar dalam bentuk sebuah nazoman. Dan kitab ini selalu dibaca mengiringi setiap kali acara-acara istighosahan di daerah Cidahu, terutama di tempat pesantrennya Abu Yadimyati sendiri. Nah, kitab ini kenapa saya jadikan angkat sebagai sebuah penelitian tesis, karena saya melihat kebiasaan para santri Cidahu yang membaca kitab Aslul Qadar ini, dan ditambahnya banyaknya orang-orang yang menganggap bahwasanya kitab Aslul Qadar ini dianggap sebagaimana layaknya kitab hizib.
hizib ataupun kita syair-syair yang memiliki daya-daya magis dan mistis. Nah, saya berani mengatakan itu karena bukan saya yang mengatakan ini, tapi kalau saya kan teman-teman mungkin waktu itu sudah dikasih belum ya, atau belum ya oleh Kiai Salikin, saya waktu itu memberikan PDF berbentuk kitab salinan kitab Aslul Qadar ini dalam bentuk PDF saya kirim. Nah, di sini ada beberapa perkataan dari Abu Yadimyati yang mengatakan misalkan Fabidzikrihim fikun wa qahrun lil ida wa wilayatun lil awliya wa safal hadar. Yang intinya siapa saja yang membaca nama-nama Aslul Qadar, nama-nama sahabat ahli badar yang tertera di dalam kitab Aslul Qadar ini, maka dia akan mendapatkan penjagaan oleh Allah dengan barokahnya kitab Aslul Qadar ini. Seperti yang pertama itu, salah satu penjaganya adalah dalam bentuk Allah akan membuat dia perkasa di hadapan musuhnya. Kalau seandainya dia memiliki musuh, maka Allah akan menampilkan dia menjadi sosok yang perkasa kalau di hadapan orang-orang yang memusuhinya. Kemudian juga nanti mendapatkan pangkat kewalian bagi orang yang senantiasa rutin membaca kitab Aslul Qadar ini, maka dengan sendirinya insya Allah Allah akan mengangkat dia mencapai sebuah makom derajat kewalian. Wasfal Qadar, dan juga dengan sebabnya keberkahan kita membaca kitab Aslul Qadar ini juga akan dapat dihilangkan segala kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. Dan kemudian manfaatnya yang dipercayai oleh para santri Cidahu adalah daf'ul qadha raf'ul bara wa syifal maridi wa hamluhum nasrun wa nailul mutakhar. Dapat menolak takdir yang buruk, menjauhkan musibah, menyembuhkan penyakit. Dan bagi yang membawa nama-nama sahabat ahli badar dalam kitab Aslul Qadar ini dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk buku yang sudah dicetak oleh pesantren Cidahu ini, maka dia akan selalu mendapatkan pertolongan dan memperoleh kemuliaan. Jadi ini ada sisi-sisi mistis, ada sisi-sisi kekeramatan bagi siapa saja orang yang membaca kitab Aslul Qadar ini. Dan ini sangat menarik menurut saya ketika dikaji menjadi sebuah penelitian terkait tentang kenapa kok orang-orang Cidahu itu atau orang-orang yang ada di santri-santri Cidahu itu sangat tertarik dengan kitab ini. Bahkan sebagian mereka menganggap kitab ini seperti semacam azimah, semacam hizib yang memiliki fungsi dan manfaat yang sama. Kalau seandainya dibaca itu bisa menghilangkan penyakit, bahkan juga bisa menarik rezeki, kekayaan. Nah, itu adalah salah satu biografi ya kitab Aslul Qadar ini. Nah, kenapa saya memilih kitab ini? Jadi pertama pasti ada kaitannya. Seseorang mengarang sebuah kitab pasti dia itu memiliki keterkaitan tertentu dan ada sebab musababnya. Kenapa dia bisa mengarang kitab dengan corak yang seperti itu? Nah, jadi yang kalau seandainya kan saya melihat bahwasanya ada perkataan Martin van Bruinessen itu, perkataannya Pak Martin di dalam sebuah buku yang terkenal itu yang kitab kuning dan tarekat itu. Di sana dikatakan bahwasanya Banten itu the central spot of magical practice. Dia adalah salah satu pusat daripada praktek-praktek magis yang ada di Indonesia. Ini perkataan Pak Martin ya, bukan perkataan saya. Jadi mereka mengatakan Banten itu menjadi pusat titik tolak dari adanya praktek-praktek magic yang ada di Indonesia. Dia melihatnya dari adanya pertama tradisi debus, kemudian banyaknya mantra-mantra yang bertebaran di wilayah Banten, jampe-jampe, dan juga yang lain-lainnya. Nah, kesukaannya masyarakat Banten ini dengan hal-hal yang seperti itu, saya yakin juga terpatri di dalam jiwa Abu Yadimyati itu. Makanya sebagian orang berpendapat atau para akademisi itu banyak berpendapat bahwasanya Banten meskipun dia dikenal sangat agamis, tetapi kecintaan dan kesenangan orang-orang Banten secara umum
terhadap sesuatu yang dinilai mistis, dinilai magis, itu sangat melekat dengan jiwa-jiwa mereka. Makanya tidak heran ketika banyaknya sastra-sastra yang berkembang di wilayah daerah Banten, termasuk Cidahu di dalamnya, itu juga memiliki daya nilai magis, termasuk kitab Aslul Qadar ini. Makanya kitab Aslul Qadar ini kenapa banyak digandrungi di wilayah Banten? Salah satu sebabnya karena Banten itu sendiri memang tidak seakan-akan tidak bisa dipisahkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang di luar adikodrati, yang di luar kekuasaan manusia. Nah, itu. Jadi saya ambil ini kenapa dengan menggunakan metode atau teori untuk memecahkan masalah apa tesis yang saya gunakan di sini menggunakan teori sosiologi sastra. Jadi teori sosiologi sastra itu fungsinya adalah untuk mencari apa bahasa dia, mencari keterkaitan antara karya sastra dengan masyarakat. Karena begini, sosiologi itu kan ilmu yang berbicara tentang masyarakat. Dan secara lebih mengkerucut lagi, sosiologi itu berbicara tentang hubungan masyarakat. Tetapi ketika kata sosiologi disangkut pautkan dengan istilah sosiologi sastra atau sosiologi disangkut pautkan dengan sastra, maka yang dikaji lagi tidak hanya antara masyarakat dengan masyarakat, orang dengan orang, tetapi ini adalah sastra dengan masyarakat. Nah, gitu. Jadi bagaimana sastra ini bergaul di tengah-tengah masyarakat? Saya kira teori sosiologi sastra ini kalau seandainya kan dipakai untuk orang-orang yang mencoba ingin meneliti kitab-kitab karya ulama terdahulu, ini akan sangat menarik. Menariknya dikarenakan orang tidak hanya lagi akan meneliti kitab secara tekstual, tetapi kitab-kitab atau karya-karya ulama zaman dahulu, karya ulama-ulama di zaman dahulu, dia selain meneliti secara tekstual apa yang tertulis di dalam kitab itu, dia juga memiliki akan meneliti sebuah konteks bagaimana kitab itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya kasih contoh seperti ini ya, kajian sosiologi sastra manfaatnya ini. Kita tahu Iwan Fals. Iwan Fals itu kan dia dikenal sebagai seorang yang penyanyi yang di masa Orde Baru dia sangat kritis sekali dengan pemerintah. Nah, nyanyian-nyanyiannya itu banyak yang bernuansa sifatnya itu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, kenapa di masa Orde Baru itu Iwan Fals itu seringkali mengeluarkan untuk menciptakan lagu-lagu yang nadanya itu adalah kritik untuk pemerintah? Kalau seandainya dikaji dengan sosiologi sastra, maka itu akan diketahui kenapa Iwan Fals bisa mengeluarkan lagu-lagu yang sejenis yang sifatnya itu selalu mengkritik pemerintah. Karena memang di eranya hidupnya Iwan Fals itu, ya memang adalah era-era di mana kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat itu dikekang. Jadi kajian sosiologi sastra ini mencoba melihat sastra dalam sudut pandang sosiologi, dalam sudut pandang sosialnya di masyarakatnya seperti apa. Nah, jadi pertanyaannya ketika sosiologi sastra dikaitkan dengan kitab Aslul Qadar ini, pertanyaan yang akan muncul adalah kenapa Abu Yadimyati itu atau masyarakat Cidahu Banten senang dengan karya-karya sastra yang sifatnya itu berbau mistis atau berbau magis. Ini pertanyaan ini yang menurut saya hanya bisa dijawab salah satunya dengan teori sosiologi sastra. Itu yang pertama ya. Jadi kajian sosiologi sastra ini adalah mencoba mencari benang kusut atau mengurai benang kusut antara keterkaitan sastra dengan masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu senang dengan sesuatu yang berbau-bau politik, maka akan muncul sastrawan-sastrawan yang ahli dalam bidang politik. Makanya W.S. Rendra, Iwan Fals, yaitu sastra-sastranya kebanyakan bersinggungan dengan hal-hal yang berbau politik pada masa Orde Baru itu. Ya, karena memang pada saat itu mendukung orang-orang untuk mengkritisi sesuatu dengan seni. Nah, begitu juga dengan kitab Aslul Qadar ini.
Nah, selanjutnya kalau seandainya kita lihat kajian sosiologi sastra itu berkaitan tentang masalah pengarang. Jadi ketika kita mengkaji sosiologi sastra, maka ada 3 hal yang perlu dikaji. Yang pertama itu adalah pengarang, yang kedua itu adalah pembaca, yang selanjutnya adalah masyarakat. Nah, cuman ketika saya mengkaji sosiologi sastra dalam kitab Aslul Qadar ini, yang saya tekankan itu adalah pengarang dan masyarakatnya. Jadi kenapa kitab Aslul Qadar ini dengan corak-corak yang kira-kira seperti mistis banget, atau sastra-sastra yang seolah-olah seperti apa bahasa itu ya, istighosa, atau niat-niat yang sastra-sastra yang memiliki kaitannya dengan doa-doa yang kira-kira itu memusnahkan orang-orang yang zalim, ini terdapat di dalam kitab Aslul Qadar. Nah, itu kenapa bisa seperti itu jadi populer di masyarakat Banten. Setelah dilakukan penelitian, setelah saya lakukan penelitian, ternyata memang kesenangan masyarakat Banten dengan hal-hal yang berbau mistis itu tidak pernah bisa dipisahkan. Makanya wajar sastra-sastra yang keluar oleh yang dikarang oleh Abu Yadimyati, karena Abu Yadimyati itu mengarang beberapa kitab ya. Dan hampir semua kitab-kitabnya karangan Abu Yadimyati ini itu menceritakan tentang karya-karya sastra yang memiliki nilai-nilai magis. Seperti Abu Yadimyati itu mengarang beberapa karangan kitab seperti kitab Rosmul Qasri yang menjelaskan tentang fadilah keutamaan orang yang membaca hizib nasor. Jadi di situ sangat dijelaskan sekali ketika ada orang yang ingin memanfaatkan hizib nasor sesuai dengan hajat-hajatnya tertentu, maka dibaca dengan cara yang berbeda. Ini ya, itu salah satunya adalah hizib nasor. Yang selanjutnya Abu Dimyati juga mengarang kitab Hadiyatul Jalaliyah. Nah, kalau kitab Hadiyatul Jalaliyah ini kitab yang berisi petunjuk tentang tartib zikir-zikir thariqah Sadziliyah. Tapi tetap di dalam kitab Hadiyatul Jalaliyah ini, Syekh Abu Yadimyati itu juga seringkali mengurai tentang keutamaan zikir. Misalkan siapa yang membaca surat Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka dia akan dipenuhi segala hajatnya. Ya, itu banyak contoh-contohnya seperti itu. Kemudian Abu Yadimyati juga mengarang kitab tentang fadilah membaca salawat Ismul A'zam di dalam kitab Silkul Anzam. Itu juga sama. Jadi kalau bagi orang yang misalkan di situ diterangkan contoh ketika orang yang ingin mendapatkan khasiat untuk membaca salawat Ismul A'zam, maka ketika dia lagi dalam perjalanan kemudian dibegal, maka dia perlu mengambil debu, segenggam debu, dan dibacakan salawat Ismul A'zam dan dilemparkan ke wajah si orang yang membegal, maka niscaya orang yang membegal itu tidak akan pernah bisa melihat dia yang orang yang membaca itu. Nah, ini adalah karangan-karangan, sebagian daripada karangan sifat Adi Qodrati yang ditulis oleh Abu Yadimyati. Termasuk juga di dalamnya adalah kitab Aslul Qadar ini. Jadi kenapa kesenangan orang-orang Banten itu dengan karya-karya sastra yang sifatnya itu memiliki sifat-sifat magis, itu salah satunya memang didukung dengan konteks sosial masyarakat Banten pada masa itu. Jadi ya wajar kalau sampaikan Banten oleh Pak Martin disebut sebagai pusat dari segala praktek magic yang ada di Indonesia. Nah, kemudian selain itu kitab Aslul Qadar ini, saya baru sekarang akan mengupas tentang kitab Aslul Qadar. Kitab Aslul Qadar ini selesai dihimpun oleh Abu Yadimyati pada tanggal 4 Juli 1965 Masehi. Kitab Aslul Qadar ini berisi tentang nama-nama 314 sahabat Nabi yang dihimpun dalam sebuah bait nazam dengan wazan qafiyah dengan naqs bahar kamil. Kalau teman-teman santri udah pernah mempelajari ilmu arud akan mengerti tentang bahar kamil atau tentang ilmu bahar ya, ilmu tentang nada-nada atau nazoman atau juga syairan. Nah, ini
dikarang oleh Habibie Dimyati dengan not bahar kamil. Bahar kamil itu wazannya itu mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Nah ini setiap kali Habibie Dimyati atau setiap kali Habibie Dimyati menuliskan kata-kata nama-nama sahabat Nabi yang ikut dalam peperangan Badar, maka itu selalu diselipin dengan kata-kata kalimat doa. Saya kasih contoh dengan kalimat atau dengan kata-kata dengan sebuah bait nazam seperti ini. Bi unaisihim ausun kaza ausun iyasun ma iyasin najjina min kulli syarr. Bi unaisihim dengan sebabnya Unais, ini nama salah satu seorang sahabat ahli Badar ya. Dengan sebab barokahnya Unaisnya ahli Badar, kemudian juga dengan sebabnya Aus, dengan sebabnya Iyas, najjina min kulli syarr. Semoga engkau ya Allah menyelamatkan kami dari segala keburukan. Nah ini makna-makna yang seperti ini hampir semua tertulis di dalam setiap bait yang tertera di dalam kitab Aslul Qadar. Jadi nada-nada doa-doa yang kira-kira itu bermakna permohonan perlindungan itu semua ada di dalam kitab Aslul Qadar ini. Jadi kitab Aslul Qadar ini kalau seandainya dibaca itu sangat cocok untuk orang-orang yang merasa mungkin terzalimi ya, yang merasa terzalimi atau yang merasa mungkin diperlakukan tidak adil atau ketika sedang dalam keadaan kondisi terdesak. Nah, siapa yang membaca ini kira-kira akan ditolong. Salah satu manfaat dan barokahnya seperti itulah kira-kira. Seperti itu. Nah, ini ada sekitar 148 bait. 148 bait, tetapi Habibie Dimyati dari 148 bait yang ada, ternyata itu memang bukan semua karangannya Habibie Dimyati setelah saya teliti. Karena Habibie Dimyati hanya menulis bagian muqaddimahnya dan menulis bagian penutup akhirnya dengan berupa doa-doa. Jadi dari 148 bait itu ternyata yang asli merupakan karangannya Habibie Dimyati. Bait karangan Habibie Dimyati hanya sekitar 34 bait yang asli bikinan karangan Habibie Dimyati. Jadi awalnya saya ketika awal itu menduga ini adalah karangan asli dari Habibie Dimyati. Ternyata setelah saya teliti kitab Aslul Qadar ini bukan karangan asli daripada Habibie Dimyati, melainkan dia hanya menukil dari kitab Jabril Kasar. Kitab Jabril Kasar itu adalah kitab semacam kitab istighosah juga, semacam kitab istighosah juga yang ditulis oleh pengarangnya tujuannya untuk memohon perlindungan dari mara bahaya, dari perlindungan dari para mara bahaya, dan memohon untuk supaya dihilangkan segala kesulitan. Dan juga kalau seandainya ada orang bercita-cita ingin jadi wali, ini juga bisa dibaca. Ini menurut perkataannya di dalam kitab Jabril Kasar. Nah, kitab Jabril Kasar itu dikarang oleh Mustafa Rusdi Ad-Dimashqi. Tapi saya tidak mampu melacak siapa itu Mustafa Rusdi Ad-Dimashqi. Karena saya mencari di database baik itu di Google Scholar ataupun yang lain-lainnya, itu tidak terdapat nama Mustafa Rusdi Ad-Dimashqi. Kecuali ya yang saya tahu dia adalah orang yang mengarang kitab Jabril Kasar itu. Nah, sebenarnya kitab-kitab yang hampir mirip senada maknanya dengan kitab Aslul Qadar ini, itu ada juga kitab Jaliyatul Qadar. Mungkin pernah ada yang mendengar juga di beberapa kawan ya, kitab Jaliyatul Qadar itu kitab yang berisi tentang nama-nama sahabat perang Badar plus nama-nama sahabat yang ikut dalam perang Uhud. Yang nama-nama mereka itu dipakai oleh si pengarang kitab untuk sarana sebagai alat untuk beristighosah. Jadi istighosah ini ya tradisinya kultur-kultur masyarakat tradisional pesantren dan kultur-kultur masyarakat muslim tradisional ya, istighosah. Jadi ketika seseorang sedang dihinggapi kesulitan,
sedang dihinggapi sedang dihinggapi mara bahaya atau sedang sedang dihinggapi ekonomi yang mungkin agak sedikit tidak baik, siapa yang membaca kitab ini ya insya Allah itu semua akan diangkat. Itu menurut keterangan kitab yang tertera di dalam Jaliatul Qadar, Jabril Kasar, dan juga kitab Aslul Qadar. Jadi intinya kitab Aslul Qadar ini adalah kitab yang digunakan oleh para santri Cidahu Banten, Pandeglang, yang dikarang tujuannya sebagai alat untuk istighosah. Tetapi kalau seandainya kan kita mengkaitkan kitab Aslul Qadar ini dengan kajian sosiologi sastra, ternyata sastra yang seperti ini, sastra yang seperti hizib, sholawat, kemudian juga yang tidak penting juga adalah kitab Aslul Qadar ini, selain dia dimanfaatkan oleh orang secara sadar untuk sarana beristighosa, ternyata ada manfaat lain yang tidak disadari. Ada manfaat lain yang tidak disadari. Setelah saya melakukan sebuah penelitian melalui teori sosiologi sastra ini, ternyata minimal ada beberapa manfaat. Nah, manfaatnya itu pertama adalah fungsi estetik, keindahan, dan juga fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif. Di pesantren itu ya, kalau seandainya kita hanya mengaji tok aja, ngaji, kemudian sholat, zikir, murid, baca Quran terus saja, seperti itu aja. Saya yakin ada rasa kejenuhan. Secinta apapun seseorang dengan ilmu, ya karena masalah orang itu butuh dengan rekreasi, karena rekreasi itu adalah bagian daripada tabiat manusia yang saya kira itu adalah secara naluri dibutuhkan oleh jiwa supaya jiwa itu nggak ngerasa bete, nggak ngerasa jenuh. Ternyata nazom-nazoman semacam ini dibutuhkan di pesantren dengan tujuan adalah untuk rekreasi. Jadi kalau seandainya kan kita melihat ada santri yang melakukan dibaan, kemudian maulid berjanji, selain tujuannya untuk bertakarub kepada Allah, ternyata juga memiliki tujuan lain. Tujuan lainnya itu adalah fungsi rekreasi, fungsi rekreatif supaya nggak jenuh. Jadi kalau saya kadang-kadang nggak habis pikir kalau seandainya kan ada pesantren yang melarang kegiatan-kegiatan yang semacam ini, saya yakin ya bete dan jenuh sih, saya kira ya, karena semua orang itu butuh dengan namanya itu rekreasi. Selain itu, manusia juga memang pada dasarnya disebut sebagai kelompok yang mencintai festival atau kesenian, festival lah. Makanya sebagian kalangan menyebut bahwasanya manusia itu adalah homo festivus, manusia yang menyenangi perkumpulan festival-festival. Jadi acara kitab Aslul Qadar ini selain dimanfaatkan untuk bertakarub kepada Allah, ternyata juga memiliki manfaat untuk mengadakan sebuah festival, baik itu festival mingguan ataupun festival tahunan. Tapi jangan dibayangkan festival yang ada di pesantren itu seperti festival pasar malam di tempat biasa. Ya festival di sana ya tetap ada unsur keagamannya, ada unsur agamisnya. Nah, salah satu unsur keagamannya itu adalah membaca nazoman ini. Kalau seandainya teman-teman pernah, mungkin ada yang dari daerah Banten atau daerah Cidahu, ketika membaca ini secara bersama-sama, apalagi ditambah dengan ribuan orang yang hadir, kemudian ditambah membacanya itu dengan cara yang serentak, itu akan merasakan sebuah atmosfer yang berbeda. Jadi ketika setelah pulang, itu ada perasaan ketenangan batin, ketenangan dan ngerasa pede. Jadi ketika kita berdoa, kemudian ditambah dengan ditutup dengan kitab Aslul Qadar ini, kita meyakini bahwasanya dalam kitab Aslul Qadar ini doa yang kita panjatkan itu jauh lebih cepat sampai daripada orang yang tidak membaca kitab Aslul Qadar. Ini menurut kepercayaan orang sana. Jadi setiap istighosahan apapun dalam bentuk apapun, baik itu maulid ataupun acara Isra Mi'raj di wilayah Cidahu, itu biasanya selalu ditutup dengan pembacaan nazoman Aslul Qadar ini. Itu tadi fungsi rekreatif dan juga ada fungsi estetik. Selain itu, ada lagi yang tak kalah penting. Jadi kajian sosiologi sastra itu juga berkaitan tentang masalah fungsi sastra di masyarakat itu seperti apa. Nah, ternyata setelah saya meneliti tentang fungsi sastra
yang terdapat di dalam kitab Aslul Qadar fi Khosoisi Fadhili Ahli Badar itu, yang paling penting itu apa sih? Ternyata fungsi yang paling penting itu adalah fungsi sosial. Fungsi sosial. Jadi fungsi sosialnya apa? Jadi kitab Aslul Qadar ini menurut saya secara tidak sadar, secara tidak sadar itu dia menjadi semacam agen perubahan sosial masyarakat. Jadi kalau dahulu orang-orang Banten itu ketika mengusir segala mengusir segala mara bahaya dengan menggunakan jampe-jampe atau mantra-mantra tertentu, ternyata sekarang ini polanya agak sedikit bergeser. Jadi seolah-olah ini andaikan Abu Yadimyati hidup, mungkin dia akan bisa berkata, tinggalkan semua jampe-jampe yang seperti itu. Kalau daripada kalian mengucapkan jampe-jampe atau mantra-mantra yang kira-kira tidak terlalu islami, ya baca yang ini aja, karena khasiatnya sama dengan mantra-mantra yang beredar di wilayah Banten. Karena kita harus pahami juga ya, di Indonesia ini kaya dengan mantra-mantra. Mantra untuk kesembuhan, mantra untuk tolak bala, mantra untuk kejayaan, atau mantra untuk pengasihan, atau mantra untuk menarik rezeki. Itu banyak sekali beredar dengan bahasa Jawa atau Sunda. Meskipun di ujung-ujungnya ada bahasa kalimat, biasanya itu ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi mantra yang awalnya berbahasa Sunda atau berbahasa Jawa, ini sudah diislamisasi dengan kalimat tauhid di ujungnya itu la ilaha illallah. Saya kasih contoh, saya ketika meneliti ini mendapatkan ijazah mantra dari salah seorang, cuman saya nggak pakai. Cuman saya masih ingat salah satu mantranya itu adalah bunyinya seperti ini: tikarku salunjur kiron, bantalku salunjur balik hari, kau kutiduri fulan bin fulan, kutiduri tunggal bantal, kutiduri tunggal tikar, tur semangat la ilaha illallah. Nah, itu mantra itu konon katanya kalau seandainya dibaca oleh seseorang yang mau tidur dan dia berkeinginan untuk berjumpa di dalam mimpi oleh seseorang, baik itu pasangan lawan jenis atau sejenis, itu kita bisa membaca mantra itu, dan nanti di dalam mimpinya kita akan bertemu dengan dia dan dia juga akan bertemu dengan kita. Itu ya. Cuman mantra-mantra seperti itu sudah banyak diislamisasi dengan kalimat di belakang itu, ucapannya itu dikasih penutup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi mungkin seolah-olah Abu Yadimyati dengan menghadirkan kitab-kitab narasi yang sifatnya itu memiliki daya-daya kalimat-kalimat yang magis, ini seolah-olah secara pelan-pelan ingin menghilangkan kultur-kultur masyarakat Banten yang masih mempercayai mantra-mantra seperti itu dengan cara yang halus. Jadi seolah-olah ingin mengganti, nggak usah baca mantra, baca ini aja, bahasa kasar seperti itu. Nggak usah baca mantra, cukup baca ini saja karena khasiatnya sama yang akan diperoleh. Karena di sini khasiatnya semua lengkap. Jadi siapa yang membaca kitab Aslul Qadar ini, kata Abu Yadimyati, akan dihilangkan penyakitnya atau disembuhkan penyakitnya, dihilangkan kesulitannya. Siapa saja yang berkehendak untuk menjadi wali juga bahkan juga bisa diangkat menjadi suatu makom kewalian di wilayah tertentu. Kemudian juga dapat melancarkan rezeki bagi orang-orang yang memang sangat membutuhkan rezeki. Dan ini kitab ini bagi orang yang memang benar-benar butuh, perlu dibaca, kata Abu Yadimyati itu perlu dibaca ketika pagi dan sore. Jadi siapa orang yang membaca ini, insya Allah dia akan dimudahkan segala hajat dan gampang dimudahkan terkabulnya hajat daripada apa yang diingini. Kayak gitu. Jadi ternyata sastra-sastra yang semacam hizib, macam sholawat, kemudian doa-doa tertentu atau nazam-nazaman tertentu yang kira-kira bermakna mistis dan bermakna spiritual, ternyata yang suka biasa bid'ahkan, ternyata secara tidak langsung ini memiliki manfaat juga untuk orang-orang yang mungkin masih senantiasa terbiasa mengucapkan mantra-mantra yang jauh tidak islami. Jadi daripada kita membaca mantra-mantra yang jauh tidak islami, ya lebih kita membaca ya hal-hal yang seperti ini. Nah, gitu.
Saya kira mungkin itu ada yang dipertanyakan ya. Materinya sudah, Ustadz? Ya, cukup. Oh, cukup. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas materinya tentang sosiologi sastra kitab Aslul Qadar. Menarik sekali mengurai keterkaitan sastra dengan kondisi sosial masyarakat pada saat sebuah karya itu diciptakan. Itu masyarakat Banten ya pada waktu itu, atau Cidahu, yang syarat dengan ketertarikannya dengan ilmu-ilmu hikmah. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Silakan kepada peserta yang ingin bertanya bisa mengirim pertanyaan melalui fasilitas chat Zoom. Dan jangan lupa nanti di akhir sesi akan di-share link presensi untuk pendataan dan pembagian sertifikat. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kami bacakan. Pertanyaan pertama dari semester 2, Mahat Ali, saya di Sidikia, Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana cara meneliti 3 klasifikasi sosiologi sastra dalam kitab Aslul Qadar dalam tesis ini? Maksudnya, bagaimana sih cara mengaplikasikan teori dan prosesnya seperti apa sehingga bisa meneliti ada sosiologi yang terkait dengan pengarangnya, dengan karyanya, dan juga pembaca. Satu lagi kami bacakan untuk termin pertama ya Ustaz. Pertanyaan yang kedua, ini mirip ya, tadi pertanyaan kedua mirip. Sudah dulu mungkin Ustaz, pertanyaan kedua soalnya mirip, sama. Silakan Ustaz dijawab dulu. Ya. Pertama, kajian sosiologi sastra. Nah, jadi ini pertanyaannya, bagaimana penulis melakukan penelitian tersebut sehingga menghasilkan tesis dengan menghimpun ketiga klasifikasi di atas. Maksudnya sosiologi pengarang, karya sastra, dan pembaca. Bercerita terkait tentang saya melakukan penelitian ini. Awal mulanya itu saya sedang membaca kitab Aslul Qadar ini, dan di sana terdapat perkataan-perkataan yang atau nazom, bait nazom yang menurut saya itu layak untuk diteliti. Yang pertama di sini adalah tadi itu yang sudah seperti saya sebutkan, ada kata-kata fabi dzikrihim hifdzun wa qahrun lil ida. Jadi manfaat-manfaat yang dihasilkan dari orang-orang yang sudah membaca kitab Aslul Qadar ini. Salah satu manfaatnya itu adalah dia akan dibuat perkasa di hadapan musuh, akan diangkat menjadi wali di satu wilayah, dihilangkan kesulitannya, kemudian mampu menolak takdir buruk, menghilangkan bencana, mengobati orang sakit, dan yang hanya membawa kitabnya saja, baik keadaan bepergian ataupun di rumah atau dalam sedang keadaan mukim, itu juga akan mendapatkan kemuliaan. Menurut saya, ini patut pertama itu saya berpikir, ini kenapa Abuya Dimyati senang banget sama hal-hal yang seperti ini. Ini yang pertama. Jadi kajian sosiologi sastra itu berkutat kepada 3 aspek. Yang pertama itu adalah pengarang, yang kedua itu adalah karya sastranya, yang ketiga itu adalah masyarakatnya. Seperti yang saya sudah sebutkan, ketiga aspek ini saling berkaitan. Kalau seandainya kita membuat sebuah segitiga, maka yang pertama itu adalah pengarang. Bagian yang selanjutnya itu adalah sastra. Bagian yang ketiganya itu adalah masyarakat. Nah, pengarang tidak yang bersentuhan dengan masyarakat, secara tidak langsung dia pasti kepribadiannya dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Saya kasih contoh seperti ini. Arab Saudi itu di masa Rasulullah itu senang dengan syair-syair yang indah, sajak-sajak yang indah. Maka wajar orang-orang yang lahir di daerah Arab minimal dia sangat memahami dengan syair, sangat mengerti dengan syair. Kenapa dia suka masyarakat Arab itu suka dengan syair? Ya karena memang masyarakat Arab itu dibentuk oleh kondisi sosial yang menyenangi syair itu sendiri. Gitu.
Jadi yang pertama, masyarakat itu selalu seseorang dibentuk oleh kondisi lingkungannya. Selain keluarga, ternyata kepribadian diri seseorang itu selalu dibentuk oleh lingkungan. Jadi, dan ketika kepribadiannya sudah dibentuk oleh lingkungan, ketika dia menulis, mengarang suatu kitab, mengarang suatu karya, pasti tidak akan terlepas dengan kepribadiannya itu. Saya kasih contoh seperti ini aja ya. Kenapa orang-orang yang apa ya bahasanya itu, orang-orang yang ahli dalam bidang fikih, ketika dia menulis sebuah tafsir Al-Quran, maka tafsir Al-Quran itu juga pasti akan kental dengan nuansa fikih. Ini adalah kepribadian dia. Jadi kepribadian dia itu akan mewujud kepada segala sesuatu yang ditulisnya. Dan apa yang dia tulis itu merupakan hasil daya imajinasi kreatif yang ada di otaknya. Jadi secara naluri, pikiran alam bawah sadar dia itu akan tertuang dengan apa ya? Akan dituangkan di tulisannya itu sendiri. Jadi orang-orang yang apa sih namanya itu? Orang-orang yang memiliki suatu kepribadian tertentu, ketika dia menghasilkan suatu karya, maka karyanya itu tidak akan terlepas dari kepribadiannya dia itu. Atau misalkan seperti Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi itu adalah seorang sufistik dan juga penyair. Kalau seandainya dia membuat sebuah karya sastra yang berupa puisi atau apa, pasti tidak akan terlepas puisinya itu dari hal-hal yang bersifat mistisisme Islam atau sufisme. Gitu. Karena memang apa yang dia tulis itu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam otaknya dan di dalam kepribadian dia itu sendiri. Jadi karya sastra itu tidak akan terlepas dari ideologi pengarang. Nah, Abu Dimyati kenapa dia senang sekali membuat karya sastra? Karya sastra itu yang sifatnya itu kental dengan hal-hal yang berbau mistis dalam artian ini ya, mistis bukan polemik atau apa ya, mistis dalam artian di luar adikodrati manusia. Karena memang dia dibangun oleh masyarakat Banten, kultur Banten yang senang dengan hal-hal yang bersifat adikodrati itu sendiri. Jadi ketika dia mengarang, ya minimal dia merespon perkembangan zaman yang ada pada masa dia hidup. Itu adalah kajian sosiologi sastra. Jadi kajian sosiologi pengarang, kita akan melihat bagaimana isi ideologi pengarang sehingga dia menghasilkan suatu karya sastra yang dia buat itu. Dan karya sastra yang dia buat itu tidak akan pernah terlepas dari kepribadian dia itu sendiri. Dan kepribadian dia, siapa yang membentuk? Salah satunya yang membentuk kepribadian dia itu adalah masyarakatnya. Atau secara sederhana, orang-orang yang tinggal di gunung, pasti memiliki bahasa yang jauh lebih halus ketimbang orang-orang yang tinggal di pesisir laut. Ya, dulu kalau kata Ibnu Khaldun, jadi manusia itu selain dibesarkan oleh orang tuanya, dia juga dibesarkan oleh alam dan kondisi lingkungan sosialnya. Jadi ketika ada orang yang senang berbicara dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, itu karena bisa jadi kondisi sosial di masyarakatnya dia itu adalah orang-orang yang senang berbicara dengan suara yang lantang. Tapi ketika ada orang yang suaranya sangat halus sekali, kalau ngomong itu sampai seperti seakan-akan berbisik-bisik, itu pasti dia juga dilahirkan di suatu kondisi yang memang adatnya seperti itu. Jadi intinya sosiologi sastra itu adalah melihat sastra dari sudut pandang pengarang dan juga dari sudut pandang masyarakat. Jadi kenapa sastra yang semacam ini, semacam Aslul Qadar ini, sangat digandrungi di wilayah Cidahu, Banten, karena memang kultur masyarakat Banten itu senang dengan hal-hal yang bersifat mistis-mistis seperti ini. Begitu. Saya kira itu ya. Jadi kalau teknik penelitiannya itu ya, kajian sosiologi sastra, kita terjun ke lapangan juga. Bisa terjun ke lapangan. Dan memang harus terjun ke lapangan, karena kita nggak bakalan bisa melihat kondisi sosial masyarakat kecuali dia terjun ke lapangan. Ya bisa aja sih dia nggak perlu terjun ke lapangan, tapi minimal dia membaca literatur kepustakaan terkait tentang kondisi-kondisi yang kira-kira pada saat si pengarang itu hidup, sehingga kita bisa mengetahui kondisi sosial di masyarakat itu seperti apa. Jadi ini saya kira kajian sosiologi sastra ini
sangat bermanfaat buat teman-teman mahasiswa yang berniat untuk mengkaji sebuah karya ulama, baik itu ulama Nusantara ataupun ulama dunia di luar Nusantara, selain kita melihat teks yang ada di dalam kitab itu isinya tentang apa, kita juga melihat konteks kenapa si pengarang menciptakan kitab dengan narasi yang seperti ini. Pasti ada kaitannya dengan kondisi sosial di masyarakat. Misalkan kita akan meneliti tentang kitab Tafsir Munir karangannya Syekh Nawawi Tanara. Kenapa coraknya seperti ini? Itu pasti dia juga dibangun oleh kondisi sosial di masa dia hidup. Saya kira itu. Baiklah, semoga bisa dipahami oleh penanya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Saudara Pradipyo Herdiansyah dari UIN Ciputat, Ustadz, bertanya, kalau dilihat dari karakteristik nazom Asma Badar ini, terlebih dahulu menyebutkan beberapa nama-nama sahabat yang mengikuti perang Badar. Kemudian di akhir bait dimunculkan beberapa doa, sehingga nazom ini sekilas mirip dengan tradisi tawasul yang ada dalam beberapa thariqah. Nah, apakah Abuya Dimyati ini juga secara sengaja memberikan nuansa thariqat dalam karya beliau ini? Dan adakah karya sastra yang menginspirasi beliau dalam penulisan nazom ini? Ya. Kemudian dua ya saja pertanyaannya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ini dari penyanyi yang sama. Rata-rata doa yang ada di akhir bait ini adalah doa untuk memohon perlindungan dari mara bahaya. Dan dilihat dari tahun digubahnya nazom ini, yaitu tahun 1965, yang kental dengan situasi PKI yang mana memusuhi, dalam tanda kutip, memusuhi para kiai. Nah, apakah tujuan nazom ini salah satunya untuk menangkal mara bahaya yang disebabkan oleh PKI tersebut? Terima kasih, Ustadz. Silakan dijawab dulu. Ini pertanyaan bagus ya, pertanyaan bagus dari Mas Pradipyo. Yang pertama adalah bahwasanya nazom Asma Badar ini terlebih dahulu menyebutkan beberapa nama sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar. Jadi dilihat dari fungsinya ini semacam seperti tawasul. Tawasul. Dan memang benar bahwasanya nazom Asma Badar ini memang difungsikan salah satunya adalah untuk bertawasul, memohon perlindungan kepada Allah melalui perantaraan nama-nama yang tertera di dalam kitab tertera dalam kitab Asma Badar ini atau Aslul Qadar. Bahkan diawalinya kitab Asma Badar ini itu dimulai dengan di halaman 4 itu, kalau misalkan kita punya kitabnya, itu ada judul Al-Istighosatu bi Asma'i Ahli Badril Kiram. Jadi ini judulnya adalah istighosah dengan menggunakan nama-nama para sahabat ahli Badar yang mulia. Di situ diawali dengan bil Mustafa ad'uka summa bi alihi wa bi sahbihi yazal ula ya khairobar. Bil Mustafa, dengan nama Al Mustafa, maksudnya Nabi Muhammad. Ad'uka, aku meminta kepada engkau ya Allah. Kemudian juga dengan keluarganya Nabi dan dengan sahabatnya Nabi. Wahai zat yang memiliki kemuliaan, wahai sebaik-baiknya orang yang memiliki kebaikan, maksudnya itu Nabi ya. Jadi ini diawali dengan kalimat kata dengan nama Al Mustafa, aku meminta kepadamu ya Allah. Jadi aku berdoa kepadamu. Jadi ini sebenarnya mirip dengan tawasul. Cuman tawasulnya ini kalau kita biasa bertawasul dengan gaya ila khauturatin nabil mustafa itu adalah bagian daripada tawasul. Ini tawasul dengan berbentuk versi nazoman atau versi syair, versi syairan. Salah satunya tawasul dengan semacam ini, kita seolah-olah tidak berasa sedang bertawasul, tapi sedang sedang melantunkan sebuah syair, tapi ternyata syair itu berisi tentang tawasul. Jadi ini adalah semacam tawasulan, tawasulannya para santri ketika dia mengharap sesuatu
dengan membawa nama-nama sahabat ahli Badar yang mulia ini. Karena ya banyak ini ya, banyak kepercayaan ketika kita bertawasul dengan orang-orang mulia, itu akan jauh lebih cepat didengar, doanya dikabul ketimbang orang-orang yang berdoa dengan tanpa tawasul. Ini adalah kepercayaan kita ya, kepercayaan kita di luar orang-orang yang tidak percaya dengan adanya tawasul, yaitu urusan lain. Tapi memang dalam kitab Aslul Qadar ini itu salah satunya adalah ini sebenarnya adalah tawasul. Sebenarnya adalah tawasul yang memang dipanjatkan oleh orang-orang yang membacanya dengan perantaraan sahabat Nabi yang ikut di dalam perang Badar. Nah, terus apakah Abu Dimyati ini juga sengaja memberikan nuansa thariqah dalam karya beliau ini? Secara tidak langsung, Abu Dimyati ini adalah pengamal thariqah Syadziliyah. Pengamal thariqah Syadziliyah. Bahkan setiap bulan Maulud atau bulan Rabiul Awal kelahirannya Nabi, sewaktu Abu Dimyati hidup, beliau mengijazahkan thariqah Syadziliyah khusus di hari Sabtu. Dan tradisi itu sampai sekarang masih dipertahankan. Nah, ini uniknya di Banten itu ya, di Banten di setiap bulan menjelang bulan Maulid itu selalu ada selebaran yang isinya itu berupa ajakan untuk mengadakan ijazah. Jadi siapa yang ingin berijazah maka silahkan datang ke pondok pesantren ini. Itu kalau sewaktu saya ada di Banten, itu pesantren saya ketika bulan Maulid itu hampir sering kali kedatangan tamu dari pesantren luar. Tujuannya adalah membagikan selebaran yang isinya adalah pengumuman akan diadakan ijazah zikir ini, atau ijazah pengisian badan, pengisian benda-benda keramat, pengisian ya semacam kayak ilmu kedigdayaan lah, ilmu kedigdayaan. Dan itu kalau seandainya dikumpulkan di setiap bulan Maulud, hampir sekitar puluhan lembar ijazah itu akan tersebar ke pesantren-pesantren. Bahkan setiap bulan Maulud itu tiang listrik yang ada di lingkungan pesantren akan penuh dengan selebaran pengumuman akan diadakan ijazah ini. Baik itu ijazah kedigdayaan atau ijazah yang pengisian benda-benda seperti pengisian tasbih. Pengisian itu dalam artian pengisian Pengisian khadam, kalau bahasa kita itu pengisian khadam. Nah, kalau Abu Dimyati itu dia tidak dikenal sebagai ulama yang mengijazahkan seperti itu, karena ijazah yang dilakukan oleh para kiai-kiai di Banten itu ada dua macam. Yang pertama ijazah yang sifatnya itu seperti kedigdayaan atau pengasihan atau juga penglaris rezeki. Rata-rata kiai yang model ini, yang mengijazahkan ini, itu juga disebut dengan kiai hikmah. Kiai hikmah itu adalah kiai yang dikenal ahli di dalam bidang-bidang zikir dan wirid-wirid tertentu. Jadi kalau seandainya ingin punya ilmu kebal ke kiai ini, kalau seandainya ingin punya ilmu pengasihan ke kiai ini, itu kayak gitu banyak. Nah, kalau Abu Dimyati, dia tidak dikenal sebagai kiai yang seperti itu, tapi justru dia dikenal sebagai kiai yang tetap mengijazahkan zikir dan wirid, tetapi bukan dikhususkan untuk zikir-zikiran yang seperti ijazah kedigdayaan itu tadi. Jadi dia dikenal setiap kali bulan Ramadan, setiap kali bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud, dikenal bahwa pesantren Cidahu itu sudah rutin dari tahun ke tahun mengadakan ijazah zikir thariqah Syadziliyah dan juga ijazah hizib nasor dan juga hizib bahar. Cuman ijazah seperti ini hanya dikhususkan diberikan di setiap bulan Maulid. Kalau seandainya bulan Maulid bisa nggak? Bisa, cuman tidak boleh orang yang datang kurang dari 40 orang. Itu syarat yang pernah saya dapatkan keterangannya dari beberapa santri yang ada di Cidahu. Jadi kalau seandainya Abu Dimyati ini memberikan nuansa thariqah dalam karya beliau ini ya bisa saja. Ya, karena memang Abu Dimyati ini adalah pengamal thariqah Syadziliyah dan terkenal di wilayah Banten itu ya beliau adalah orang yang memberikan atau yang memegang mursid thariqah Syadziliyah di Banten. Nah, terus kalau ada pertanyaan selanjutnya, doa-doa yang ada di akhir bait itu adalah doa memohon perlindungan dari mara bahaya. Kalau seandainya dilihat dari tahun dikubahnya nazam ini, itu tahun 1965 kan selesai nazam ini dihimpun oleh Abu Dimyati. Apakah ada keterkaitannya dengan PKI? Saya kira
benar-benar ada. Karena saya juga meneliti ini ya, Jadi ketika saya melihat nazom ini selesai dihimpun di tahun 1965, itu adalah tahun di mana Indonesia sedang mengalami pergolakan politik yang cukup panas yang disebabkan oleh adanya kudeta PKI itu tadi. Nah, tapi kenapa bisa sampai ke Banten itu? Bisa sampai ke Banten. Nah, ini ceritanya panjang juga, ceritanya gampang. Cuma saya akan persingkat. Awalnya Banten itu masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Tahun 1963 di Banten itu ada sebuah keinginan untuk melepaskan diri dari Provinsi Jawa Barat. Sehingga dihimpunlah sebuah dewan, bahasa nama perkumpulannya saya lupa. Yang jelas di situ berkumpul tokoh-tokoh Banten untuk menggagas pemisahan atau pelepasan diri dari kesatuan wilayah Jawa Barat. Nah, karena pada masa era Soekarno, setiap kegiatan politik itu harus menyertakan unsur komunis di dalamnya, yaitu dikenal dengan istilah Nasakom, maka Dewan Revolusi Banten itu pada saat itu juga mengangkat beberapa orang-orang yang berasal dari unsur-unsur Partai Komunis Indonesia. Sehingga Dewan Revolusi Banten pada saat itu bukan disusupi, memang sengaja dimasukkan tokoh-tokoh komunis Banten di sana itu. Nah, tapi pada tahun 1965 terjadi pergolakan politik yang cukup yang cukup menegangkan di Indonesia, sehingga membuat orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan komunis, maka itu nggak bakalan selamat. Nah, sampai pada akhirnya ketika di Banten itu sudah hampir mau menjadi provinsi tersendiri di tahun 1965, itu semua gagal. Jadi kekacauan politik di Banten tahun 1965 yang pada saat itu terjadi di wilayah nasional, yang adanya pembubaran partai PKI itu tadi, atau penghapusan ideologi PKI, pelarangan, itu ternyata sampai di Banten itu tadi. Dan kita tahu ketika tahun 1965, pokoknya siapapun orang yang berafiliasi dengan komunis pasti nggak selamat. Nah, saya yakin pada saat itu di Banten juga mengalami beberapa macam kerusuhan, terutama pernah terjadi pembakaran gedung yang disinyalir menjadi salah satu tempat pergerakan Partai Komunis Indonesia di sana, dibakar oleh massa HIPMI. Jadi ya saya yakin akan terasa bergejolak di wilayah Cidahu. Apalagi Abuya Dimyati itu adalah ulama yang nasionalis. Dia adalah ulama yang nasionalis yang setiap harinya ketika ada terjadi suatu permasalahan di dalam wilayahnya ataupun negara, dia akan selalu responsif, artinya selalu merespon hal itu, baik itu dengan cara mengajak santri-santrinya berzikir, memohon perlindungan untuk keamanan negara, dan hal-hal yang lainnya. Maka saya kira kitab ini pun juga hadir untuk merespon itu. Jadi sosiohistorisnya, kitab ini hadir di tahun 1965, salah satunya bisa jadi kemungkinan besar itu adalah merespon kejadian-kejadian yang ada di Banten pada saat itu di tahun 1965. Dan akhirnya tahun 1965, Banten itu gagal menjadi provinsi tersendiri. Dan nanti Banten baru berpisah dari Jawa Barat sekitar tahun 2000-an ketika ayahnya Ratu Khosia itu berhasil memisahkan diri Banten daripada wilayah provinsi Jawa Barat. Saya kira itu. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita sampai jam 12 ya Ustadz ya, masih ada banyak waktu. Boleh. Ada beberapa pertanyaan lagi. Saya bacakan 2 pertanyaan berikutnya. Tapi sebelumnya kami persilakan dulu kepada peserta yang ingin bertanya langsung melalui video. Tadi ada semester berapa tadi yang ingin bertanya? Silakan. Bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Muhammad Fadil dari semester 4 Mandali Jakarta. Ingin bertanya, tadi tesisnya bahwa
hadir karya sastra Abu Yadim Yati tidak terlepas dari faktor historis dan sosiologis di wilayah Cidahu yang kental dengan nuansa mistis dan magis. Nah, hanya dengan ajian-ajian yang berbahasa Sunda ataupun berbahasa daerah itu bisa berefek pada kekuatan fisik. Misalkan tradisi Banten Debus itu tidak mempan oleh senjata tajam. Nah, pertanyaan saya, apa korelasi atau kata-kata dengan energi fisik yang didapatkan? Bagaimana cara menjelaskan fenomena itu secara ilmiah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Kang Fadil semester 4 ya, 4 ahli Jakarta. Pertanyaannya, kalau boleh saya simpulkan tadi, bagaimana sih korelasi kata-kata dengan kekuatan magic bisa tidak dijelaskan secara ilmiah, gitu Ustaz. Monggo Ustaz dijawab dulu untuk pertanyaannya tadi. Ini pertanyaan berat ini ya. Jadi kekuatan doa-doa kok bisa dilihat langsung buktinya itu seperti permainan debus itu tadi. Ya, permainan debus. Ya, sekarang begini. Saya contohkan debus dulu ya, contohkan debus. Orang-orang yang bermain debus itu bukan orang-orang yang sembarangan. Yang pertama, dia harus melakukan beberapa ritual-ritual. Di antaranya ya selain membaca mantra-mantra tertentu atau doa-doa tertentu, dia juga harus melaksanakan puasa putih. Ini saya mendapatkan keterangan ini dari salah satu tesisnya Pak Irfan Hakim dari UIN Banten. Jadi dia mengatakan sebenarnya pelaku debus itu bukan hanya hanya doa-doa kemudian setelah itu langsung dites badannya tidak mempan dibacok atau tidak mempan ditusuk dengan benda-benda tajam. Itu enggak semudah itu. Ternyata mereka juga harus melakukan ritual khusus yang hanya mereka yang tahu. Salah satunya yang disebutkan di buku itu adalah diajarkan puasa putih. Nah, terus apa korelasinya antara kata-kata dengan hal-hal yang di luar nalar logika manusia berpikir? Ini akan sulit kalau seandainya dijelaskan secara fakta ilmiah, karena ini bagian daripada sesuatu yang perlu dipercaya dan diyakini ada. Sebagaimana halnya mukjizat, susah untuk diilmiahkan. Karena mukjizat itu bukan ranah lagi logika, tapi dia ranah kepercayaan, ranahnya adalah ranah iman. Nah, kita mungkin tidak lagi melihat adanya mukjizat karena Nabi itu nggak ada. Maka kita mungkin masih bisa melihat ranah-ranah sesuatu kekuatan yang di luar daya nalar manusia, tetapi ada. Nah, salah satunya itu adalah itu. Jadi ketika apakah itu bisa diilmiahkan, saya kira sampai saat ini belum ada satupun buku-buku tertulis yang membahas tuntas secara ilmiah terkait dengan permasalahan itu. Ya, kita hanya bisa bilang ini di luar nalar logika kita berpikir. Ya, tapi jangan coba-coba ya, meskipun ada orang yang dia aja bisa tidak mempan dipukul dengan benda tajam, kemudian kita lantas mencoba meskipun dengan doa-doa yang matang atau sematang apapun, seandainya tidak ada gurunya, ya tidak akan bisa. Saya kira seperti itu. Jadi ini bukan ranah apakah bisa diilmiahkan atau tidak, karena itu ranahnya adalah ranah yang sifatnya adalah ya kita harus mempercayai bahwasannya hal yang semacam itu ada, dan memang ada, dan sering kita lihat juga sebenarnya atraksi seperti itu, dan nggak mustahil ya. Jadi itu adalah sesuatu yang ada di luar nalar logika manusia, dan itu ya semuanya ada kekuatan yang memang manusia tidak semuanya bisa memahami itu. Saya kira itu ya jawabannya. Ya, baik, terima kasih untuk jawabannya. Berikut lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini 2 pertanyaan. Saya baca 2 lagi. Barangkali masih ada waktu nanti pertanyaan yang lain kami bacakan juga. Pertanyaan dari Siti Miftahul Khairiyah.
Matahari Jakarta tadi dijelaskan bahwa sebuah nazom di samping memiliki fungsi intelektual dan rekreatif, selain dari dua fungsi itu kira-kira apa lagi Ustaz? Kalau ada mohon dijelaskan. Satu. Kemudian yang kedua dari saudari Iis Nur Faiza semester 4. Tadi dijelaskan oleh pemateri bahwa Abu Yadimyati adalah sosok ulama ya, yang jenius yang mampu membaca sosiokultural di wilayah Banten dengan bukti adanya kitab Aslul Qadar ini. Pertanyaannya, apa dan bagaimana cara kita meneladani dakwah Abu Yadimyati sesuai dengan kondisi sosiokultural lewat literatur, sastra, dan zaman sekarang? Itu Ustaz. Monggo Ustaz dijawab pertanyaan tadi. Yang pertama fungsi nazom ya. Fungsi nazom tadi saya sudah sebutkan ada dua ya. Fungsi rekreatif, ada fungsi estetik, dan sebelumnya lagi saya juga menjelaskan tentang fungsi sosial. Ada satu lagi fungsi yang belum saya jelaskan, itu adalah fungsi religius. Fungsi religius. Jadi nazom itu atau syair-syair atau syair-syair itu dahulu kala digunakan sebagai media alat untuk mengembangkan dakwah Islam. Dakwah Islam. Ya mungkin Abu Yadimyati bukan orang yang pertama beliau hadir bukan pada saat Islam minoritas di Banten atau di Cidahu. Tapi beliau itu hadir ketika justru Islam itu sudah mapan, karena ya beliau itu ya kelahirannya juga tahun 1925 dan baru wafat sekitar tahun 2000-an. Jadi beliau itu kalau saya kan bisa dibilang salah satu nazom yang dirubah oleh Abu Yadimyati dan diperkenalkan ke wilayah Cidahu ini. Salah satunya adalah fungsi religius sebagai untuk menambah kemantapan seseorang dalam beragama. Fungsi religius. Karena satu yang kita pahami bahwasanya nazom ini kan tadi dibilang untuk menguatkan kepercayaan orang dari tradisi-tradisi lama yang awalnya mereka membaca mantra-mantra dan yang lain-lainnya. Ini seolah-olah ingin dirubah secara perlahan oleh Abu Yadimyati melalui nazom ini. Jadi boleh dibilang salah satu fungsi yang boleh kita simpulkan adalah fungsi memperkuat keislaman seseorang atau mengokohkan keislaman di satu masyarakat tertentu. Jadi ya perlu kita pahami lagi, karena di wilayah Cidahu itu atau Pandeglang, Cidahu itu masuk bagian daripada Kabupaten Pandeglang. Kalau seandainya kan pernah merasakan atmosfer di sana, apalagi di tahun-tahun lalu, itu budaya telu, budaya perdukunan itu luar biasa masih marak. Bahkan saya sendiri memiliki pengalaman pribadi, itu nyantri di wilayah Pandeglang, di sampingnya itu rumah orang yang itu dikenal sebagai dukun. Ini apa bahasanya itu ya? Dikenal sebagai dukun, dan menurut salah satu cerita dari kawan saya, santri yang sudah lama senior, itu agak sedikit nggak terlalu menyenangi adanya santri di kampung itu. Makanya saya akhirnya di situ tuh memang nggak terlalu lama nyantri di tempat itu, di kampung tersebut. Saya tidak sebutkan kampungnya, yang jelas masih di Pandeglang, di kampung tersebut. Ya memang karena ya dimusuhi oleh orang yang dipercayai memiliki ilmu seperti itu. Ya jadi selalu ada onar lah, selalu dibuat onar. Makanya nazom-nazoman seperti ini, adanya hizib, adanya sholawat-sholawat, dan juga yang lain-lainnya, itu salah satu untuk menambah kepercayaan diri kita kepada Allah, bahwasanya Allah itu akan menjaga dengan sebabnya perantaran wasilahnya kita membaca atau mendawamkan salah satu doa-doa yang memang merupakan
karangan ulama yang ditujukan untuk menangkal ilmu-ilmu yang seperti itu. Jadi Masya Allah, kalau seandainya kita pernah ke salah satu wilayah Pandeglang, itu kita akan merasakan atmosfer yang berbeda mungkin dengan kultur pesantren-pesantren yang ada di Jakarta atau di Tangerang atau di tempat kota-kota besar lah. Ini beda sekali dengan santri yang ada di wilayah mohon maaf di pedesaan, akan berbeda sekali. Jadi sehingga lahirnya nazoman-nazoman seperti ini yang manfaatnya adalah untuk yaitu menjaga kepercayaan diri kita. Jadi agak pede orang kalau memiliki ya ibarat kata itu ya memiliki sebuah alat perlindungan. Salah satunya itu. Nah ini dari tadi saya melihat ada beberapa pertanyaan. Oh ya, sebelum saya jawab yang ini ya, meneladani dakwah lewat sastra. Ada pertanyaan, apakah ini diijazahkan secara umum? Kitab Aslul Qadar ini diijazahkan secara umum? Ya, ini diijazahkan secara umum. Jadi siapapun saja boleh membacanya. Boleh membacanya meskipun dia belum pernah meminta izin untuk mengamalkan ini. Karena ketika saya datang ke Cidahu untuk meminta izin kepada Abu Yamuh tadi untuk meminta izin agar kitab ini mau saya teliti, kata Abu Yadimyati silahkan aja dibaca, nggak perlu izin. Itu kata Abu Yamuh tadi, bukan kata Abu Yadimyati. Kata Abu Yamuh tadi, yaitu anaknya Abu Yadimyati yang mengarang kitab Aslul Qadar ini, silahkan aja tanpa perlu izin, silahkan dibaca. Kalau seandainya punya silahkan. Ya, jadi saya kebetulan ada dan mungkin sudah saya berikan ke Kiai Nur Salikin. Gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman mahasiswa ada yang ingin meminta ya silakan saja, itu ada di PDF-nya. Nah kemudian bagaimana meneladani dakwah lewat sastra sebagaimana layaknya Abu Yadimyati? Ya salah satunya kalau seandainya kita bisa menyenandungkan syair ya silahkan kita dakwah dengan cara bersyair. Kalau Abu Yadimyati dia mendakwahkan secara perlahan untuk agar masyarakat Banten meninggalkan mantra-mantra dengan cara yang nggak ekstrim, ya kita juga harus melihat sosial kultural yang ada di masyarakat kita. Kalau di Jakarta saya kira ya memang orang sudah gemar dengan adanya hadroh, dengan adanya pembacaan Maulid Berjanji. Saya kira ini yang nggak perlu lagi kita nggak perlu lagi kita repot-repot atau susah payah, karena memang hal itu sudah hadir dari sekian lama. Nah, cuman bagi orang-orang yang kita tinggal di wilayah yang mohon maaf mungkin antipati terhadap hal-hal yang seperti itu, ya ini perlu kita dakwahkan dengan cara yang halus, nggak perlu kita dengan cara yang ekstrim. Ya cukuplah kita dengan cara mengikuti dengan cara-cara yang halus sebagaimana Abu Yadimyati ini, beliau tidak serta-merta melarang praktek mantra di Banten. Nggak pernah saya mendengar ada istilah dari murid-muridnya mantra haram, mantra syirik. Saya tidak pernah mendengar kata-kata itu keluar dari salah satu santrinya Abu Yadimyati atau mungkin Abu Yadimyati sendiri. Saya hanya seakan-akan ini nazoman ini seperti berkata kepada kita bahwasanya Abu Yadimyati itu ingin mengislamisasi mantra-mantra yang bertujuan untuk yang tadinya itu dibaca untuk menolak bala atau menolak bencana, menghilangkan penyakit. Karena sekarang sudah ada kitab Aslul Qadar ini, ya cukup baca ini. Atau mungkin ada hizib-hizib yang lain yang Abu Yadimyati punya, cukup baca itu. Jadi jauh lebih islami intinya. Intinya sih jangan sampai terlalu frontal, jadi dakwah dengan fal, dengan akhlak, dan juga dakwah dengan lisan. Kalau seandainya kita memiliki bakat menjadi seorang puisi, mengarang puisi, mengarang karya sastra, nazoman, silahkan. Dan ini memang kalau seandainya kita mengarang nazoman dengan bahasa Arab, ya akan sulit sekali karena mengarang nazoman dengan bahasa Arab ini, apalagi ditambah dengan harus sesuai dengan ilmu arudnya, dengan hal-hal yang berkaitan dengan rumus-rumus ilmu arud, ini akan jauh lebih sulit lagi. Bahkan dulu pernah dosen saya itu berkata, kalau seandainya ada ulama atau kiai yang sudah mampu mengarang kitab dengan berbentuk syairan atau nazom dan disesuaikan dengan rumus-rumus yang terdapat dalam ilmu arud, berarti itu kiai alim. Gitu ya. Jadi ya dilihat ini ya sudah nggak perlu lagi diragukan kealimannya ini, karena yang luar biasa menciptakan nazoman ini sangat sulit sekali menciptakan nazoman ini. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah kita pilih ternyata diijazahkan secara umum ya. Jadi bagi teman-teman
peserta webinar yang tadi menanyakan dan juga ingin mengamalkan, silakan tanpa perlu meminta ijazah secara khusus atau langsung ke Cidahu. Satu lagi Ustadz, mungkin pertanyaannya menarik ini, bagaimana data-data kritik para ahli yang ditemukan oleh pemakalah terhadap nilai-nilai kesusastraan dan aspek-aspek mistisme dalam nazom tersebut? Itu Ustadz. Sulit saya menemukan kritik ini ya, sulit. Karena kalau seandainya kan mungkin yang nggak ada yang sempurna ya, karangan seseorang itu tidak ada yang sempurna. Cuman sependek bacaan saya, nazoman ini dibentuk dengan cara yang rumit. Karena rumitnya, dari mana rumitnya? Yang pertama, ini disesuaikan dengan qafiyah wazan taf'ilan yang ada di dalam ilmu arud. Jadi wazannya harus sesuai dengan lafaz mutafa'ilun. Jadi apa bahasanya dia susah kalau misalkan kita menjelaskan arud dengan tanpa adanya whiteboard atau ini. Intinya sangat sulit kalau misalkan kita menemukan sisi-sisi kritik-kritik yang ada di dalam kitab Ushul Qadar ini. Pertama dari segi ininya aja ya, dari segi ilmu arudnya, ini tidak ada kesalahan dari segi takfilannya, tidak ada kesalahan. Yang saya meneliti itu ya, salah satunya itu. Yang kedua dari segi doa, Abu Yadimiyat ini sangat puitis sekali. Kalau seandainya kan kita mengerti bahasa Arab ya, saya yakin kalau teman-teman Mahat Ali dan yang lainnya sudah sangat memahami itu. Kita akan melihat bagian doa yang dikarang Abu Yadimiyat itu sangat puitis sekali. Seperti apa ya? Apa di sini ya? Summa sholatu ala Nabi Muhammadin fi kulli anin adda qatratil matar adda khalaqiki adda anfasil waraq barrona bahrun adda awraqis syajar. Kemudian semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad di dalam setiap keadaan, di dalam setiap hembusan nafas, di dalam setiap rintikan hujan, dan sebanyak hitungan para makhluk yang ada di dunia, sebanyak hembusan nafas dari para manusia-manusia. Ini kan sangat puitis sekali. Jadi kalau saya kan dari segi kesusastraan, dari segi doanya kita akan mendengar dibawa oleh Abu Yadimiyati dengan suasana-suasana yang puitis. Tapi selain dia puitis, dia juga menyimpan makna keperkasaan. Jadi makna seolah-olah Allah itu benar-benar bukan digambarkan. Jadi Allah itu benar-benar kita akan disadarkan Allah itu benar-benar perkasa. Jadi di dalam bait-bait syairnya ini banyak sekali ditujukan kalimat-kalimat yang Allah itu perkasa di antara semua hal yang perkasa. Jadi ya kritiknya ya sangat sulit. Cuman bagi orang-orang yang tidak mempercayainya, mungkin kita akan dianggap sebagai para ahli bid'ahers lah, para ahli gitulah. Ya kalau bagi kita yang mempercayai tawasulan, percaya ini, saya kira nggak ada masalah sama sekali. Kalau saya akan dilihat dari segi kritiknya, saya nggak menemukan atau tidak ada sesuatu yang saya kritisi di sini, karena ya nggak mudah menciptakan nazoman seperti ini. Dan ya apa sih namanya, butuh kealiman tingkat tinggi lah kalau saya kan untuk mencari kesalahan. Bahkan juga di sini Abu Yadimiyati juga apa bahasanya itu ya, banyak mengubah kalimat-kalimat nazoman itu dengan berbagai macam sudut pandang nahwu dan sorok. Di sini ada yang saya kebetulan tidak menandai lagi di sini. Ada kata-kata yang bisa dibaca tiga macam. Bisa dibaca fathah, bisa dibaca rofa, bisa dibaca jar. Dari segi ini saja dia seakan-akan menampilkan bahwasanya para pembaca silahkan membaca fathah, berarti dia menjadi ini. Ketika membaca doma berarti dia i'rabnya seperti ini. Ketika membaca kasroh atau jar, maka i'rabnya juga seperti ini. Jadi ya menurut saya ini ya luar biasa. Jadi ini kalau seandainya ingin dikembangkan oleh teman-teman Mahat Ali menjadi skripsi atau mungkin yang dikembangkan menjadi yang lain-lainnya lah, saya kira ini juga layak untuk dikembangkan. Ya, saya kira mungkin itu ya. Saya tidak menemukan kritik intinya untuk kitab Ushul Qadar ini. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dan jawaban-jawabannya. Dan mohon maaf kepada seluruh peserta yang belum sempat terjawab pertanyaannya karena sudah menunjukkan
waktu 12:01. Setelah ini ada sesi foto bersama ya. Silakan peserta yang masih belum membuka videonya untuk bisa membuka sekarang, karena akan ada sesi foto bersama atau screen bersama ya. Kami ulangi, peserta yang belum membuka videonya dipersilakan untuk membukanya karena akan ada sesi foto bersama. Sudah ya, sudah siap dua layar. Peserta yang belum membuka layarnya tolong dibuka dulu videonya. Baiklah, kami hitung untuk layar pertama sampai 3. 1, 2, 3. Layar kedua kami hitung sampai 3. 1, 2, 3 ya. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Reza atas penyampaian materinya, luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kami. Juga kami ucapkan kepada terima kasih kepada seluruh peserta webinar, dan kami infokan bahwa webinar ini juga disiarkan secara langsung di fanpage Matali Jakarta setiap minggu ya. Dan sampai jumpa kembali di webinar selanjutnya, karena ini akan diadakan secara berkala ya. Setiap minggunya akan dipantau di Instagram Matali Jakarta, akan kami infokan rutin di situ. Nah, terakhir kami dari moderator ini kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh. Saya Alif ya. Izin. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.